Om Swastiastu, Sobat Tani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Dharma Putra di channel GMDP Family. Video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas salah satu penyakit yang menyerang tanaman padi. Ya, penyakit ini sering disebut juga dengan nama penyakit hawar daun bakteri atau kresek. Penyakit ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan gagal panen dan menurunkan potensi penghasilan petani hampir sampai 70% ya. Di video ini saya akan membagikan resep-resepnya, obat-obatan apa saja yang saya pakai, dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Jadi simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman, agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang saya sampaikan di video ini. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Ingat, tonton sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Halo, Om Swastiastu Sobat Tani. Jumpa lagi dengan saya Dharma Putra di channel GMDP Family. Pagi ini ya kebetulan cuacanya mendung ya, karena kemarin seharian habis turun hujan. Jadi pagi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai penyakit hawar daun, atau sering juga disebut dengan penyakit kresek ya. Padi tetangga saya kebanyakan yang kena penyakit ini, akan ada yang sampai ludes padinya, jadi tidak bisa tumbuh lagi. Jadi obat apa yang saya pakai di sini? Saya di sini bukan jualan obat ya teman-teman. Saya ini seorang petani juga, tapi saya hanya membagikan informasi obat apa yang saya pakai untuk mengatasi penyakit hawar daun, terutama di musim tanam kedua ini, karena musim ini sungguh sulit diprediksi. Sebenarnya sekarang sudah musim kemarau karena sudah memasuki bulan Juni, Mei akhir sekarang tanggal 27. Jadi seharusnya sih curah hujannya sudah sedikit. Jadi inilah yang menyebabkan penyakit ini sangat cepat berkembang. Pada saat situasi hujan tinggi, kondisi lahan yang bergenang air, terus suhu yang tinggi dan kelembaban yang tinggi menyebabkan penyakit-penyakit yang menyerang tanaman padi itu jadi sangat cepat berkembang. Terutama yang paling saya ingin bahas di sini adalah hawar daun. Saya pakai ini ya teman-teman ya, mereknya Nordox dari Bayer, Nordox 56 WP, dengan kandungan bahan aktif adalah tembaga oksida. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena sudah komplit, ada fungisida dan bakterisidanya. Untuk takaran kita bisa pakai 3 gram untuk yang 15 liter air. Jadi ini padi saya luasnya ada sekitar 20 hari, jadi saya pakai ini satu tangki aja sudah cukup. Jadi kalau teman-teman mau beli yang besar seperti ini harganya 110.000. Kalau yang kecil ada harganya 27.000. Jadi saya untuk persiapan juga nanti musim tanam berikutnya. Nah, selain itu jangan lupa juga teman-teman untuk tetap memperhatikan kesehatan tanaman padinya dengan memasukkan unsur zinc dalam penyemprotan. Jadi saya di sini sering pakai yang ini ya, katalis. Nah, ini bagus sekali untuk membantu menjaga kesehatan tanaman padi. Jadi unsur zinc itu sangat diperlukan oleh tanaman padi agar memiliki ketahanan terhadap penyakit. Ada banyak produk-produk yang mengandung unsur zinc seperti Antrakol juga ada unsur zincnya, ZNSO4 juga ada unsur zincnya. Tapi saya di sini karena sudah sering pakai ini, saya pakai ini saja sebagai membantu juga pertumbuhan padi karena merupakan zat perangsang tumbuh. Jadi bagaimana pengaplikasiannya? Yuk kita bantu buatkan videonya. Jadi tolong di video ini simak sampai akhir karena pembahasannya sangat penting, terutama untuk menjaga kesuburan kesehatan tanaman padi kita di musim tanam kedua ini, karena curah hujan juga sangat
tinggi sehingga menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang menyerang tanaman padi kita. Jadi tonton sampai akhir ya teman-teman, agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari video ini. Oke, sekian. Di sini saya akan memakai katalis sebagai tambahan unsur zinc. Kita cukup pakai 1 sendok makan untuk tangki dengan kapasitas 14 liter. Kita larutkan terlebih dahulu katalisnya agar mudah tercampur dengan air yang ada dalam tangki. Sudah larut, kita aduk-aduk, masukkan ke dalam tangkinya. Kemudian kita akan persiapkan nordoxnya. Jadi nordoxnya di sini kita pakai 3 gram untuk yang kapasitas 14 liter ini, atau 1 sendok makan penuh ya. Jadi jangan berlebihan dalam memakai obat-obatan seperti pestisida, karena akan dapat menyebabkan kekebalan daripada penyakit-penyakit yang menyerang padi di sawah kita. Disesuaikan dengan anjuran dari pabriknya. Samping itu juga untuk menghemat penggunaan pestisida agar dapat menekan biaya daripada produksi padi kita di sawah. Jadi di sini bahan aktifnya adalah tembaga oksida. Kenapa tembaga? Karena dalam dunia kedokteran bakteri itu musuhnya adalah tembaga. Jadi semua bahan-bahan yang digunakan di kedokteran, baik obat atau apapun itu, untuk mencegah atau melawan bakteri adalah bahan yang berbahan tembaga. Jadi untuk pemakaiannya kita di sini cukup larutkan 1 sendok makan untuk kapasitas 14 liter. Jadi yang 14 liter ini cukup untuk penyepraian atau penyemprotan dengan luas lahan 20 are. Tapi menggunakan tangki manual seperti ini ya. Kalau yang pakai mesin atau pakai cas mungkin lebih boros karena pengeluarannya lebih cepat. Pergerakan kaki kita juga harus lebih cepat di lahan. Nah, jangan lupa bersihkan juga alat spraynya agar semburannya itu maksimal di semua arah, jadi lebih bagus penyemburan dari tangkinya. Jadi setiap akan menyemprot selalu bersihkan ujung dari sprayernya. Untuk penyemprotan di lahan, usahakan lahannya sudah dikeringkan terlebih dahulu. Jadi pengairannya dilakukan berselang. Jadi sehari direndam, 3-4 harinya dikeringkan dahulu agar untuk mengurangi kelembaban yang terdapat pada lahan kita, sehingga dapat menekan daripada pertumbuhan bakteri maupun penyakit-penyakit lainnya seperti ulat dan juga jamur ya teman-teman. Jadi jangan padinya itu selalu terendam air, terutama pada musim seperti sekarang ini, musim peralihan. Jadi curah hujan masih tinggi, kelembabannya tinggi, jadi penyakit lebih cepat berkembang. Usahakan penyepraiannya itu merata, dan kalau bisa sampai ke tanah-tanahnya agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang kita harapkan dengan penyempraian obat antibakteri ini ya. Kalau teman-teman punya rekomendasi merek lain, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau punya pengalaman menggunakan merek lain selain Nordox ini, silahkan tuliskan di kolom komentar
bagaimana hasilnya, mungkin kita bisa berbagi tips mana yang terbaik. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa jadikan referensi. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe juga, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video mengenai pertanian, terutama tanaman padi ya teman-teman. Oke, yang sudah subscribe saya juga doakan agar rezekinya melimpah, tanaman padinya bagus, dan panennya juga melimpah. Oke, terima kasih ya teman-teman.